Dan wah itu gue pertama kali di Divisi 1 gue nangis ya. Wah gila, jadi wasit itu berat banget. Jadi wasit itu berat banget, nggak gampang, nggak semudah yang gue bayangin gitu loh. Yang nggak gue lihat. Gimana ya, kita lihat NBA, kita lihat IBL, ya nggak sih? Lo kalau lihat di TV, ditimpul ya udah foul, nggak ada yang protes segala macam. Nggak ada yang ngakal-ngakalin wasit. Kalaupun ada yang protes ya udah dijelasin wasit, selesai. Ya gue pikir semudah itu kan gitu. Profesional ya. Ya. Cuma ternyata pas gue turun, wah gila. Gue mental gue bener-bener diuji. Emosi gue bener-bener, apalagi gue wasit gitu loh. Gue sebisa mungkin gue nggak bisa terpancing emosi sama pemain. Kan gitu. Ya berat sih sebenarnya jadi wasit itu berat. Sorry kata, tutup jendela teh. Berisik teh. Sama aja. Nggak, tolong. Seenggaknya lebih. Iya, supaya langsung terlalu banyak pengganggu teh. Editor kita baik banget ya. Yang gue ngomong-ngomong ini agak kecil aja. Apa? Agak, gue mau profesional ya. Anjing. Emang tadi ngomongnya ada tadi. Oh, ntar dikata teh. Ya anjing mah ya kata Ini bukan masalah bodoh amatnya. Ini soal real. Enggak. Ini masalah dia kerja sama orang teh. Gimana sih? Nangis doang. Ya kan ada yang anjing. Ada yang udah. Tadi gua ada yang ngomong Pokoknya anjing. enggak jauh itu. Ntar gue temenin dia kalau gue suruh cut. Awas gitu. Ya terus berarti memang sebagai wasit susah ya awal-awalnya ya. Susah banget. Karena susah di mental ya. Mental pengaruh banget sih bro. Teori lu udah tahu, Teori. lu udah lisensi, udah 6 bulan belajar, dan lu pun pemain. Gue bukan pemain juga. Lu paham. Iya. Ketika wasit salah, emang lu harus protes. Tapi ketika wasit benar, lu sosok protes karena lu emosi lu lagi. Gue termasuk salah satu golongan itu loh dulu pemain. Gue juga. Doyan protes ke wasit ya kan. Apalagi waktu gue ngewasitin di Liga Pelajar kan, gue main di divisi utama, gue diwasitin karena gue udah ngewasitin, gue jadi kayak ngerasa sok, wah, iya kan, gue nggak problem dan gue akhirnya sekarang merasakan itu. Dan lu ketemu pemain yang sama kayak lu, Ya, jadi ngeselin ya. kesel banget bro. Dan gue nggak, Lu sombong sih dulu. terus. Oke, berarti lu udah lisensi C. Lu berarti lisensi C itu umur berapa juga? Mendapatkan lisensi C? 18 tahun gue lisensi C. Dulu tuh waktu zaman kita lisensi C tuh pelatih kita loh, Ya, yang mau jadi wasit ya. iya. Dia dapat lisensi C umur berapa sih? 26, 27 ya? Di sekitar itulah. Lu 18 ya? Ikut penataran 19. 19. Ya, 19. Dan saat itu lu doang umur 19, apa ada yang lebih muda dari lu? Gue paling muda. Di atas lu berapa tahun? 24, 25? Ada yang 27. Damn. Ada yang 23, ada cewek 24. Jadi lu tuh, betul Gue paling muda di fokus juga ya jadi orang ya? Ya gimana? Ya kan namanya udah gue juga suka gitu loh di wasit, ya masa bodoh lah. Berarti dari awal, awalnya lu lihat itu keren, tapi lama kelamaan itu jadi passion lu ya? Jadi passion. Bukan yang keren terus udah nggak keren lagi cabut. Itu udah jadi passion lu Ya. Setiap gue mimpin pertandingan gue menikmati. Gue diprotes wasit, diprotes pelatih, gue menikmati. Gue diprotes pemain, gue menikmati. Gue ngatasin pemain yang ribut, yang berantem, gue menikmati juga. Yang awalnya lu panik ketika digituin. Panik banget. Tapi itu. setelah lu udah ngelewatin lu biasa dan emang gue suka jatuhnya. Iya. Untuk mempertahankan prinsip lu ngepret. Iya. Ini rules-nya gitu. Iya. Yang di pikiran gue That's part of the game. Ya. Jadi ya lu mau protes ya hak lu kan gitu. Yang penting gue ngelakuin sesuai prosedurnya, sesuai rulesnya yang gue tahu sampai saat ini, ya kan. Terlepas mau pelatih atau pemain atau bahkan penonton kan gitu. Mau protes segala macam ya. Ya itu yang udah gue lakuin, yang terbaik yang gue bisa. Oke, gua review sedikit. Julio pertama belajar dari SMP dan SMA, dan setahu gua dulu wasit kita di Kabupaten Bekasi itu sedikit ya. Dikit banget. Jadi makanya lu boleh.
Boleh, ya. Karena lu udah dipercaya sama pelatih. Bukan cuma pelatih lu, tapi pelatih yang lain segala Iya. macam. Lu kalau nggak salah lu ngewasitin di sparring juga. Ya, sparring. Makanya boleh ngewasitin di liga basket pelajar. Dan di liga basket pelajar lu dibilang oke juga. Lu pernah gue wasitin juga kan? Iya. Lu pernah ngeprotes dia? Kesel. Kesel banget sama dia nih. Karena emang ya udahlah ya. Ya, itulah. Terus oke. Lu udah dipercaya saat itu. Setelah itu lu kuliah semester 3 lu ngambil lisensi C, lu mulai ngewasitin dan itu lu langsung dari habis dapat lisensi C itu lu langsung cabut ke Jakarta ya? Sebelum dapat lisensi C. Oh, udah cabut. Kan karena kebetulan gue kuliah di Jakarta kan. Karena kebetulan gue kuliah di Jakarta, ya udah gue ambil di Jakarta. Oh. Terus dapat saran-saran juga dari senior-senior di kabupaten. Oke, setelah lu dapat lisensi C, lu ngewasitin di Jakarta bagian divisi 1. Awalnya SMP. Oh, awalnya SMP. Ya karena memang ya nggak langsung juga kan gitu. Oke, dari SMP terus? SMP, SMA, DBL, DBL lu pernah juga? pertama. DBL tuh gede banget tuh cuy. Gede. Apalagi Jakarta cuy. Iya. Kan kurang sebenarnya kebanyakan yang menang itu kan dari Jakarta kan. DBL se-Indonesia tuh yang menang kebanyakan Jakarta. Ada yang Jakarta, ada yang Jawa Timur. Yang masuk Jawa Barat juga timnya ya. Iya. Banyak ya. DBL All Star Iya. kan kebanyakan Jakarta. Dan lu ngewasitin di situ DBL Jakarta. DBL Jakarta. Karena memang Keren juga ya. beruntungnya sih mereka ngasih kesempatan ya. Kok bisa sih lu dapet kayak gitu? Ya memang kebijakan mereka. Dari siapa mereka? Pengurus Awaba. Jadi Lu kan cuma lisensi C. Jakarta itu ada penempatan level bro. Jadi walaupun gue level lisensi C, B2, B1A, gue di Jakarta tuh apa ya seakan-akan tuh lisensi tuh nggak patokan gitu loh. Serius lu? Serius. Tapi Jadi gua standarnya DBL lisensi C emang. lisensi ya itu yang gue bilang, gue nggak tahu daerah lain, gue pernah dengar B2. Cuma di Jakarta C turun. Gila cuy. Yang gitu. Jakarta ada penentuan level yang 1 sampai 4. Nah, per 4 bulan sekali kita penentuan level standarisasi namanya. Oke. Gua tes fisik, tes teori di standarisasi itu. Yap, gua paham. Nah, dari situ kita itu untuk patokan selama 4 bulan ke depan kita ngewasitin di jenjang apa. Itu loh level kayak level kalau misalnya nih gua pahit-pahit gua dapet level 4, gua cuma ngewasitin paling tinggi SMP. Oke. Tapi karena review yang udah lu yang mereka ngeliat dari lu, SMP oke, SMA oke, DBL oke. Sebenarnya SMP oke, SMA oke, baru lu boleh DBL. JBL. Ya, DBL oke, baru lu ke divisi yang umum. Divisi 2. Ya, yang Divisi 2 dulu. Sejakarta divisi 2. Iya, divisi 2. Oke, terus divisi habis 2, divisi 1. Divisi 1 juga gua masih memang dikasih gamenya yang timpang ya. Bisa dibilang yang satu mungkin bagus banget, yang satu juga kurang gitu kan, dikasih gamenya yang udah ketahuan lah yang menang siapa kan gitu. Ya ibaratnya gitu. Jadi gue yang jago sama yang kurang lah ya. Oke. Gue pertama kali gue di divisi 1 turunin game itu 2 atau 3 game pertama gue dikasih game kayak begitu. Ya memang buat gue buat apa ya, mereka kayak ngasih kesempatan gue buat ngerasain atmosfernya seperti apa. Setelah 3 game mulai dikasih game yang agak sedikit lebih naik levelnya, lebih tight ya kan. Makin lama yang mainnya udah mulai jago sama jago nih ya. Ya apa ya, kayak misalnya gue pertama 80-20 lah persen. Nah nanti naik jadi 60-40 atau 70-30. Nah yang target kita kan kita ngewasitin bisa yang level 50-50. Gitu loh. Jadi kita wasit pun sendiri gak tahu yang menang siapa. Ultimate banget ya, gue pengen target sih. atmosfernya gila itu. Atmosfer gila, tekanan lebih parah. Wah kacau. Pemain-pemain yang mungkin lebih pinter dari wasit masalah rules, apalagi bekas-bekas pemain pro ya. Right. Nah itu dia. Dan sekarang oke, sampai lu setelah divisi 2 lu divisi 1. Divisi 1. Oke, divisi 1 gimana? Divisi 1 siapa aja yang main deh? Senior IBL itu. Ya MS Pro tuh ada kayak ada Erik Sembayang, terus ada Mario Gerungan. Oh shit, Aspak. Ya. Anjir. Ada siapa lagi ya? Ada aduh, gue lupa namanya. Wah gila, Mario Gerungan tuh dulu Bekas gua pemain Satria Muda tua. Junior.
sebenarnya gue nggak tahu ya sama Satria Muda Junior atau Mahaka BTC. MBTC Junior, ya pokoknya bawahnya SM lah. Itu dulu kan waktu gue di sana, waktu gue masih jadi juniornya di sana, SM sama Aspak tuh gila cuy. SM itu Faisal, Ya. Amin, Ya. si Tepu, Roni, lawan Aspak. Ya. Aspak tuh si Gerungan, terus Saverius. Itu gila cuy, ketatnya parah. Dan Mario Gerungan tuh dulu ya, Gila. itu Sampai sekarang. salut sih gue. Dan lu ngewasitin dia. Faisal. Umur lu berapa waktu ngewasitin dia? Oh, kalau di itu gue setelah berapa tahun sih? Gue umur 21 apa 22 ya? Anjir, 21 cuy. Udah, dan untung ya ada ya, gue nggak tahu ya perbedaannya ya. Gue ngelihat perbedaan banget orang yang bekas pemain pro sama orang yang nggak pernah main di pro terus main divisi 1 bareng. Justru gue lebih respect sama orang yang main pro. Yang udah pernah main pro. Iya, karena mereka tahu aturan, mereka nggak suka yang namanya intimidasi wasit gitu loh. Karena mungkin mereka terbiasa di liga kan ada hukuman buat teknikal atau unsport, ada hukuman gitu. Ada sanksi buat pemainnya juga tambahan kayak denda. Jadi seprofesional itu ya pemain Indonesia ya? Ya. Kalau yang udah pernah main pro, apalagi jago gitu ya? Iya. Mereka nggak songong ya? Malah nggak sombong. Keren ya? Gua itu Gue salut sih anjir. makanya gua lebih suka mewasiti pemain ex pro daripada pemain yang nggak pernah main di pro. Memang mereka jago gitu loh. Dan nggak semua ya, maksudnya yang nggak pernah main di pro kayak begitu, nggak semua. Ini nggak semua ya? Iya, nggak semua. Ada beberapa pemain yang cari-cari kesalahan wasit lah. Kita tiup bener salah, tiup salah apa lagi? Tampol. Wah, mungkin. Kalau Mungkin ya, gue nggak tahu. Ya itu mungkin, dan itu gila sih. Gue ngeliat pemain-pemain ex pro itu dan cara mereka ngehargain wasit tuh keren banget. Gue udah pernah ngewasitin siapa ya ex pro ya? Dodo gue udah ngewasitin main di antar apa ya, dulu dia begitu pensiun, Bang Dodo itu dia main di Telkom itu antar perusahaan ya, eksekutif. Dia main, memang kan di Jakarta banyak perusahaan yang Dodo itu kalau yang nggak tahu, pasti pada tahu sih, Ronaldo Sitepu, pemain SM. Dia nggak pernah ganti klub ya, selalu di SM. Terus dulu gue pernah sih seleksi rookie sama dia. Emang orangnya asik ya. Emang orangnya ramah banget. Dan dia orangnya suka diskusi. Dia pemain pertama. Gue kan masih rookie tuh, masih SMA, masih kelas 3 SMA tuh, baru selesai UN setahu gue. Gue kesana, si Dodo abis latihan, Dodo yang bilang, "Woi, lu yang lagi uji coba rookie ya? Sini. Dari mana lu? Cikarang." Gue bilang kan Cikarang gitu. "Oh sini lah, nongkrong lah. Gimana latihan? Menurut lu gimana gitu?" Anjir, ramah juga ya. Memang Dia tuh pemain pro waktu gue masih di sana, dia udah lama cuy. Iya. Tapi humble-nya gila ya. Dan ketika lu wasitin gimana? Wah, dia suka diskusi gitu loh. Dalam arti dia nggak ngejudge wasit seperti apa kan gitu. Ketika dia tahu wasitnya kurang paham, dia justru kasih tahu. Serius. Lu lihat dong. Lu lihat dia tadi tekniknya kayak gimana, dia nyari foul kayak gimana kan gitu. Dia kira-kira dia memang kena foul atau dia niat nyari foul. Lu lihat dong gerakannya. Gitu. Dan itu kalau wasit itu waktu lagi game ya? Lagi game. Wasit perasaannya gimana sih ketika pemain ngomongin kayak gitu? Ya pertama ya, hal yang paling utama, gue dapat ilmu baru. Lu nggak ada perasaan kayak ala bacot lu? Enggak. Ala songong lu aja? Enggak. Apalagi ya sekarang kita fair-fairan aja ya. Gua ngelihat kayak sekali Bang Dodo lah. Pemain pro, maksudnya dia lebih tahu lah triki pemain seperti apa kan gitu. Paham betul. Ya, dan dia mau gitu loh ngasih tahu. Karena lagi dia pun mungkin bisa ngelakuin kayak gitu dan dia ngasih tahu ke gua trik itu. Anjir. Keren juga ya. Gua pernah loh ngelihat Bang Dodo itu main dan itu memang gak ketiup sama gua karena gua ragu kan.
Dia main, ada pemain yang jaga dia, digeser, diangkat. Coba diangkat, jadi ada pemain jaga dia mau ngepick, temannya mau lewat, sama dia diangkat biar dia bisa kayak pikat gitu ya kan, istilah-istilah itu dia pikat ya. Lu pasti paham lah anak basket. Bener-bener diangkat, jadi bukan dia begini terus dia naik gitu, sama dia diangkat, dipindahin, dia minta bola. Dan itu gue baru tahu trik itu. Ya itu nggak boleh dong. Nggak boleh sebenarnya kan gitu. Ya kan? Terus dia kasih tau lu. Lu kenapa gak tiup gua foul? Oh lu nggak, dan lu nggak tiup. Gua nggak tahu, karena gua nggak tahu. Gua ngeliat Pemain pro yang ngajarin lu. Iya. Anjir keren juga ya. Dan itu maksudnya maksud gua dia sekian itu gitu loh buat dia nggak nggak mikirin dia harus juara gimana gitu kan, dia nggak pelit ilmu. Ketika dia ada wasit juga misalnya kayak gimana, dia ngasih tahu bang itu ya awal-awal dia memang manggilnya gue bang, mungkin ya kalau muka gue tua apa gimana ya kan. Kalau dia 94, Dodo tuh 8 berapa? 95 gua. 95, sorry 95 gue 94, Dodo berapa? Tapi dipanggilnya bang. Itu sebenarnya agak ngeledekin sih cuma. Ngeledek sih sebenarnya. terus. Ya awal-awal cuma ngobrol-ngobrol jadi tahu kan ya. Itu lihat dong, itu kayak masa lu nggak tiup gua foul sih? Kan gue mindahin pemain kayak begitu nggak boleh dong. Tiup kalau misalnya, jangan ngelihat gua bekas pemain pro lu jadi segan atau enggak. Dia ngomong gitu anjir. Iya. Dia Mario Gerungan ngomong gitu. Itu makanya gua respect banget sama mereka. Salut man. Jangan karena lu ngelihat gua pemain pro, lu jadi segan nih gua, jangan. Tiup kalau menurut gua. Wah anjir. Dan di situ gua juga bilang, gua nggak tahu itu pola apa enggak bang. Lu juga jujur karena dia enak, jadi lu juga jujur. Gue juga jujur gitu. Gue ngasih tuh polling, karena gue pertama kali nemuin kejadian itu ya kan, geser begitu pemain, dan pemainnya juga, wah, gak kayak berontak begitu kan. Itu pemainnya protes banget lu pasti. Ya gimana? Ya gue juga, ya udahlah. Kalau masalah gue juga, itu lo pengalaman lu divisi 1 ya? Setelah divisi 1 kita balik lagi guys ya. Divisi 2 dia udah di Jakarta, divisi 1 udah. Setelah itu tahap selanjutnya apa lu ngambil lisensi dulu untuk naik level dari lisensi C? Oh iyalah pasti. Jadi divisi 1 tuh lu masih C atau C? Masih? Ya cuma batasnya kan gue masih regional, masih di Jakarta, nggak bisa keluar. Ya belum nasional. Ya belum nasional. Setelah itu lu jenjang gue agak aneh sih ngomong ke temen karir, tapi ya udahlah jenjang kehidupan pekerja karir lo lah setelah divisi 1 apa gitu. Apa ya? Ya kalau untuk lisensi C sendiri sih yang paling tinggi itu. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih di divisi 1 masih. Enggak, maksudnya lisensinya? B1 sekarang. Nah, maksud gue setelah divisi 1 nih, lu naiknya ke liga mana lagi? Gua terakhir itu Sri Kandi. Liga basket wanitanya Indonesia. Indonesia maksudnya nasional apa? Kalau dulu WIBL ya. WIBL, WNBL, cuma memang kan kalau sekarang nggak ada yang bisa buat ngegelar itu kan gitu. Berarti liga paling atas untuk wanita. Wanita di Indonesia. Paling tinggi sementara itu sekarang. Dan target ya tetap ke atas ke pro. Itu lu lisensinya apa? B1. Oh, berarti lu ngambil naik dulu ke ya, B1 baru bisa. Dan gue gak percaya. Tapi keren sih dia. Emang nih orang, emang lu konsisten sih Jul. Gue kuliah, gue kuliah di Amerika. Gue pulang-pulang ketemu dia tuh dia udah jadi wasit di Jakarta. Nah, itu gue kerja di sini cuma setahun. Nah, itu dia nasional. Iya, nasional yang cewek yang lu bilang ya. Oke guys, untuk lo pada yang mau ngeliat aksinya, kayaknya ada di YouTube ya? Ada video. Yang Liga Wanita itu ya? Iya. Oke, untuk yang mau lihat, Julio Sebastian Siombing, temen gua nih, ngewasitin di Liga Wanita Profesional Indonesia. Gua nggak tahu namanya apa. Sri Kandi Cup. Sri Kandi Cup.
Ini kita tunjukin.